Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Sang Pemilik Hidup yang telah menyertai dan memberkati kita semua boleh melewati perjalanan kehidupan ini, dan kita sudah ada di minggu Adventus yang kedua dan kita akan memasuki minggu yang baru. Dan sebagai orang-orang percaya kita akan ada di tempat-tempat pengabdian dan pelayanan kita bersama. Kita butuh arah hidup, kita butuh pedoman hidup. Maka yang akan mempedomani dan mengarahkan ke seluruh perjalanan hidup adalah kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 38 ayat 14 sampai 23. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam Yesus sumber kebenaran, di pagi ini kami bersyukur kepadamu karena Tuhan telah menghantar kami ada di hari yang kedua di bulan Desember. Kami ada dalam masa-masa penantian pembenahan diri untuk menikmati kedatangan Tuhan Yesus dan untuk mempedomani seluruh arah perjalanan pengabdian pelayanan kami. Kami akan disegarkan, dikuatkan oleh kebenaran firman yang akan kita baca dan dengarkan di saat ini. Karuniakanlah Roh Kudus ada di tengah-tengah persekutuan kami, agar firman kami baca, kami dengar, dapat kami lakukan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mazmur 38 ayat 14 sampai 23 yang begini bunyinya. Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Pikirku asal mereka jangan beria-ria karena aku, jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya, banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu sebagai orang percaya kita patut menyatakan syukur kepada Tuhan karena kita telah ada di minggu Adventus yang pertama. Dan di minggu Adventus pertama kita diajak untuk membenahi diri dan menjalani kehidupan dengan tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sebab dalam situasi dan kondisi apapun yang ketung alami, berupa tantangan, masalah, sakit, penyakit, membuat kita cemas, membuat kita putus asa. Tetapi sebagai orang-orang percaya, kecemasan dan keputusasaan yang ketung alami dan rasakan terhadap banyak dinamika hidup, atau juga peristiwa-peristiwa hidup yang ketung alami, kuncinya satu adalah menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber pengharapan yang sejati. Dia berjanji dan dia mengenapi janji. Dia akan mengangkat dan memulihkan seluruh kehidupan kita di tengah-tengah keterpurukan hidup. Terkadang kita merasa bahwa kita semampu menghadapi kenyataan hidup. Terkadang kita berada dalam tekanan-tekanan hidup dan membuat kita berada dalam sebuah ketidakharapan. Tetapi dalam situasi seperti itu, kita tetap punya optimis, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Adalah manusiawi bila kita berharap pada sesuatu yang nyata. Ketika kita berada dalam kesulitan karena masalah ekonomi, kita berupaya untuk bisa mendapat pinjaman.
Ketika ketong ada dalam kesakitan, ketong berharap ada kesembuhan. Ketika kita ada dalam tantangan dan masalah, ketong berharap ada jalan-jalan keluar. Dan oleh karena itu, kunci utama bagi kita dalam iman dan kepercayaan kita, bahwa di dalam iman ada mujizat, di dalam kasih ada kemenangan, dan di dalam ketidakharapan ada pengharapan yang Tuhan sediakan kepada kita. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara, musim kehidupan yang ketong jalani itu berbeda-beda dari zaman ke zaman. Apa yang terjadi di zaman Daud terjadi juga dalam kehidupan kita saat ini, di mana manusia diperhadapkan pada banyak pilihan, dan pilihan inilah yang akan menentukan jalan hidup manusia. Kita sebagai orang-orang percaya mesti sanggup melepaskan diri dari kemelut yang melanda dan berpegang teguh pada janji Tuhan. Sebab ketika Tuhan berjanji, maka Dia akan menepati janji itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, seperti Daud yang kehidupannya juga tidak pernah luput dari masalah. Banyak musuh-musuh di sekitarnya berupaya untuk menghancurkannya, berupaya untuk membunuhnya. Tetapi dia berpegang teguh kepada janji Tuhan. Dia menjadikan Tuhan itu kota benteng keselamatannya. Dia menjadikan Tuhan itu sumber pengharapan yang sejati. Dia tidak pernah berpindah ke lain hati. Dia tetap berpegang teguh dan hati yang terpaut hanya kepada Tuhan. Banyak tantangan yang menghadang. Tak jarang pula maut mengancam jiwanya. Tetapi Daud mengerti benar bagaimana harus bersikap, bagaimana harus bertindak dalam menghadapi semua itu. Daud cuma berseru kepada Tuhan. Karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia bawa keluh kesahnya, dia bawa masalahnya, dia bawa penderitaan sakitnya, dia bawa musuh-musuh yang berupaya untuk menghancurnya. Dalam keadaan yang sangat kritis sekalipun, dia tidak panik. Melainkan dia melaporkan apa saja yang sedang ia alami kepada Tuhan. Bapak Ibu, di dunia sekarang ini, ketidakadilan, kekerasan, sakit penyakit melanda ketumpuk hidup. Peperangan di sana melapor perdunya tidak menjaminkan jalan keluar. Bahkan ketong tidak mendapatkan keadilan. Kuncinya satu, seperti Daud, melaporkan kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada keadilan, di dalam Tuhan ada jalan kebenaran, dan ada jalan-jalan keluar. Karena pemazmur tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah terlelap dan tertidur. Tuhan adalah penjaga Israel. Dalam keadaan baik atau tidak baik, Ia tetap menjaga dan memelihara jiwa kita. Maka di Mazmur 20:38 ini menggambarkan keadaan Daud pada sakit dan dalam keadaan yang sangat buruk. Daud menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Dikatakan di dalam bagian bacaan kita bahwa ketika dia berseru, di manakah jawaban Tuhan atas seluruh perjalanan atau seluruh masalah hidup yang ia alami. Tapi kalau ketong baca dari ayat 8 sampai ayat 9, Bapak Ibu, dari ayat sebelumnya dikatakan, sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Daud terus menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tidak berpindah lain hati yang tadi kita bilang. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak mau dikalahkan oleh keadaan apapun. Karena itu dia memaksa jiwanya untuk terus berharap kepada Tuhan, katanya. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih, di ayat 16 dia katakan, sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku.
Dia menaruh pengharapan kepada Tuhan karena dia percaya Tuhan akan menjawab seluruh keluh kesahnya, seluruh harapan hidupnya. Tuhan akan menjawab doa dalam permintaan dia minta supaya Tuhan mengangkat dia dari keterpurukan hidup. Tuhan mengangkat dia ketika dia berada dalam kesakitan. Dan sebagai orang percaya, ketemu juga dalam keadaan buruk apapun, harus berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka ketemu akan keluar dari masalah, ketemu akan sembuh, dan ketemu akan mendapat berkat. Pemazmur dalam penderitaan kesakitannya juga mengharapkan Tuhan kalau boleh jangan meninggalkannya. Ia percaya Tuhan segera menolong dan menyelamatkannya. Pengharapannya kepada Tuhan sungguh kuat. Walaupun dalam kecemasan dan kekhawatiran, dia percaya sungguh kepada Tuhan. Dan iman yang sungguh itu ada mujizat, maka Tuhan mengangkat dia dari keterpurukan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan beta dan Bapak Ibu di ladang-ladang pengabdian, pelayanan, usaha dan kerja kita. Tuhan bukan hanya menginginkan kita mencari isyarat pengharapan, tetapi ada kalanya Tuhan mau kita juga menjadi sial. Tuhan bukanlah orang lain bagi kita. Tuhan adalah Bapa satu-satunya, pribadi yang paling mengerti dan peduli terhadap ketumpung perjalanan hidup. Sebab ada lagu bilang, dia peduli, dia mengerti setiap persoalan dan masalah kita. Dia adalah Tuhan yang menciptakan kita dan di dalam tangannya terletak masa depan kita. Jangan takut dan jangan khawatir, sebab tidak akan pernah ada seorang pencipta yang berniat merusak ciptaannya. Tuhan tahu segala keluh kesah kita. Karena itu kita harus menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan agar Dia menolong kita mengatasi segala keluh kita itu. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, manusia pastilah memiliki keluh kesah. Tidak ada manusia tanpa keluh di dunia ini. Persoalannya adalah sering kita menyembunyikan keluh kita sehingga kita mengalami penderitaan. Pemazmur mengajak kita untuk menyampaikan keluh kita kepada Tuhan agar kita dimampukan menyelesaikan keluh kita dengan baik. Karena itu, marilah kita kelola keinginan dan keluh kita berdasarkan kekuatan Allah, supaya kita memperoleh kebahagiaan sejati. Apalagi kita masuk di luar entus nih, kita benahi diri. Lalu kita ada dalam sebuah pertobatan. Jangan bersemu terhadap masalah. Jangan menyalahkan Tuhan dan menyalahkan orang lain. Tapi kita koreksi diri dan evaluasi. Sejauh mana kita mendekatkan diri dan menaruh harapan kepada Tuhan. Terkadang kita menaruh harapan pada kekayaan kita, kekuatan kita, kemampuan kita. Tapi kita lupa menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pengharapan yang sejati. Sau yang kuat yang akan menolong dan menopang perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.